teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan sharing aja. Sebelum kita sharing, saya mau sampaikan dulu di awal bahwa RDM itu apa sih? Sekedar opening aja ya. RDM itu teman-teman itu adalah singkatan dari Rumah Digital Marketer, di mana RDM ini ada sebuah wadah di mana kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing bareng di sini tentang apa aja seputar internet marketing gitu. Nah, materinya banyak sebenarnya, ada puluhan, bahkan kita akan terus selalu update, mungkin bisa sampai ratusan nantinya. Dan materi juga diproduksi atau disampaikan nantinya oleh para mentor yang memang sudah expert sekali di bidangnya. Jadi tidak hanya sekedar teori ya, saya dan teman-teman yang lain juga, kita semua sudah, para mentor yang lain itu sudah mempraktekkan apa yang sebelum kita sampaikan ini. Dan kita juga semua sudah, alhamdulillah, sudah membuktikan bagaimana gurihnya ternyata, bagaimana mudahnya kalau kita melakukan aktivitas marketing itu dengan media online. Ternyata effort yang kita keluarkan tidak terlalu besar, biaya tidak terlalu besar, bahkan tidak sesibuk yang dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan offline, tapi hasilnya itu tidak kalah jauh. Hasilnya cukup menarik, cukup seru banget lah. Hasilnya asik banget. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu dong. Silakan teman-teman isi di ruang chatnya, di room chatnya. Pengen tahu dari mana aja ini? Saya lihat di layar monitor ada Mas Niko, ada Mas Dede, ada Mbak Julita, Pak Saiful juga ada Mbak Yohan ya, ada Mbak Mika, ada Mbak Indri, Mas Alam, Mas Haryogi. Boleh dong, dari kota mana aja? Karena program RDM itu kita sharekan ke seluruh kota di Indonesia. Oke, Mas Dedi dari Tasikmalaya, Mas Alam dari Jakarta, Mas Rival dari Serang, Banten ya. Oh, saya sering ke sana padahal. Mas Niko dari Surabaya. Oke, senang sekali. Meskipun kita berjauhan, tapi bisa kumpul ya, satu layar monitor pada malam hari ini. Oke teman-teman, thank you banget sudah pada berhadir. Ada siapa lagi nih? Oke. Kenapa saya tanya dari kota mana aja? Soalnya kita kepengennya begini kan, supaya saling kenal lah. Siapa tahu ternyata di layar monitor hari ini ternyata ada yang berdekatan, tetanggaan mungkin. Someday barangkali bisa kopdar gitu kan. Nah, kita juga insya Allah teman-temannya kita akan lakukan kopdar juga. Nanti di beberapa kota terdekat dulu. Mudah-mudahan nantinya RDM bisa mengadakan di kota teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman semuanya, materi pada malam hari ini itu adalah tentang Google, seperti di flyer sudah kita sharingkan, seperti di flyer sudah kita bagikan ya. Itu materi tentang Google. Kenapa sih harus Google? Kalau saya boleh sedikit sharing, sebelum nanti Pak Firman Kurniawan, mentor kita yang akan menyampaikan materinya, sebelum beliau hadir, kita hadirkan, saya mau sharingkan sedikit dulu. Saya sudah mempraktekkan ilmu Google ini, sudah mengoptimalkan, memaksimalkan manfaat Google ini sangat luar biasa banget. Jujur aja teman-teman ya, saya kan iseng-iseng kan ya, ikut di salah satu kegiatan marketing bisnis properti. Nah, dalam waktu singkat aja, bahkan tidak sampai 1 minggu, saya sudah pecah telur. Hanya memaksimalkan apa-apa nanti yang akan di-sharekan oleh Pak Firman Kurniawan nanti. Ilmunya ini gampang banget sebenarnya, tapi sayangnya tidak semua orang tahu gimana caranya. Nanti Pak Firman akan jelaskan, mungkin akan jelaskan apa aja sih produk Google yang nanti kita gunakan. Nanti juga apa aja sih sebenarnya ada produk non Google yang ternyata bisa muncul ke halaman pertama Google gitu loh. Jadi goal kita di sini adalah bagaimana memunculkan iklan kita atau media iklan kita muncul di halaman pertama Google. Oke. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Firman Kurniawan ya. Oke. Pak Firman sudah online belum ya? Pak Firman? Oke, sebelum saya kenalkan dulu ya. Pak Firman Kurniawan ini salah satu mentor saya. Beliau ini, saya dengan sangat bersyukur ya, alhamdulillah ya, berbangga banget bahwa saya salah satu temannya Pak Firman, sahabat Pak Firman, tapi beliau ajarkan begitu banyak ilmu yang saya serap dari beliau. Pak Firman ini masih muda banget, tapi prestasinya sudah luar biasa. Dan prestasi Pak Firman tidak hanya diraih oleh Pak Firman sendiri aja, tapi prestasi yang Pak Firman raih itu juga ternyata beliau tularkan. Kayak penyakit yang menular ya, tapi nggak apa-apa. Kali ini yang menular sangat bisa dinikmati banyak orang gitu. Nah, jadi ternyata
apa yang Pak Firman lakukan itu beliau sharingkan ke banyak orang, dan alhamdulillah sampai hari ini pun sudah ada ratusan orang yang mempraktekkan ilmu Pak Firman ini, termasuk saya, di mana akhirnya sudah banyak perubahan finansial yang saya rasakan. Sudah banyak teman-teman yang mempraktekkan strategi Pak Firman ini, ternyata sangat proven sekali, terbukti, dan simple banget. Suara saya kedengeran ya? Ada yang dari Brunei, Masya Allah. Pak Saiful Rizal, alhamdulillah, ternyata ada yang sampai ke luar negeri ya. Oke, Pak Firman Kurniawan nanti akan sharingkan pada kita semua tentang Google ini, bagaimana mudahnya, beliau akan kupas nantinya lebih mendalam lagi. Pak Firman sudah online? Ya. Pak Firman, auranya belum kelihatan karena belum ada videonya. Oke, mungkin beliau lagi rapi-rapi dulu ya. Nanti di sesi akhir kawan-kawan, kalau misalnya ada mau ditanyakan, tanyakan aja. Kenapa? Karena memang kita sharing pada malam hari ini berharap teman-teman nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu juga nanti teman-teman kalau bisa ada mau ditanyakan, list dulu pertanyaannya, tulis dulu pertanyaannya. Nanti di sesi akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman nanti boleh sepuasnya bertanya pada Pak Firman, nggak apa-apa. Oke? Oke, Pak Firman sudah tampil di depan kita. Silakan diminum dulu, Pak. Silakan minum dulu. Oke. Kita nggak berpanjang lebar. Tadi juga sudah saya kenalkan sedikit tentang Pak Firman. Pak Firman ini luar biasa banget. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau tidak hanya guru bagi saya, tapi juga udah kayak saudara. Kita sering ketemuan ya. Itu aja mungkin. Silakan Pak Firman Kurniawan, panggung ini milik Anda. Baik, makasih Pak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Oke. Jadi saya dari Banjarmasin. Jadi di Banjarmasin saat ini sedang hujan, lagi hujan lebat ya. Semoga nanti koneksi kita stabil. Kalau nggak stabil, maka saya bakal ganti ke koneksi yang lain. Tapi semoga lancar, karena dari tadi alhamdulillah lancar, jadi nggak ada yang tersendat. Oke, nama tadi sudah ya, Firman Kurniawan dari Banjarmasin. Saya kebetulan salah satu dari founder dari Rumah Digital Marketer. Nah, Rumah Digital Marketer ini setiap minggunya itu mengadakan webinar free, dan materinya ganti-ganti setiap minggunya. Jadi teman-teman, senang banget hari ini kita bisa berkenalan, bertemu di webinar ini. Semoga nanti ke depannya kita akan terus juga bertemu kembali. Apalagi kalau kita bisa bekerja sama, itu senang banget. Nah, materi malam ini kita akan bahas tentang produk Google dan local business optimization gitu ya. Jadi di era pandemi banyak orang yang mulai go online gitu ya, atau mulai mengonlinekan bisnisnya gitu ya. Nah, tentu teman-teman, sebentar ya saya kasih slide. Nah, tentu teman-teman pengen dong juga ikut menikmati gurihnya bisnis online gitu ya. Jadi sebenarnya di online itu ada dua cara saja sebenarnya. Yang pertama itu cara organik atau cara yang gratisan. Yang kedua yaitu cara yang berbayar atau paid traffic gitu ya. Nah, cara berbayar itu bisa dengan Facebook Ads, kemudian IG Ads, kemudian bisa paid promote di Instagram, bisa endorse gitu ya. Yang jelas paid traffic adalah hal marketing yang berbau berbayar gitu ya. Nah, kalau strategi organik itu strategi gratisan. Nah, salah satunya metode yang bisa dimulai adalah dengan cara memaksimalkan atau mengoptimalkan produk Google gitu ya. Nah, ini screen-nya udah kelihatan? Oke, siap. Jadi, sebenarnya materi ini adalah materi yang nantinya akan dibawahi oleh Pak Yasir gitu ya. Jadi kalau di RDM itu masing-masing mentor itu punya spesialisasinya sendiri-sendiri, punya bidangnya sendiri-sendiri. Dan kebetulan untuk produk Google ini sebenarnya nanti yang akan mengepalainya adalah Pak Yasir gitu ya. Jadi teman-teman beruntung banget malam ini. Jadi kalau nanti dari penjelasan saya ada yang kurang dipahami ataupun ada yang pengen hal-hal ditanyakan, kebetulan banget ada Pak Yasir gitu ya. Jadi Pak Yasir ini nantinya yang membawahi untuk semua produk Google di RDM. Jadi Pak Yasir adalah salah satu mentor dan founder juga di RDM.
di mana nantinya bertanggung jawab untuk hal-hal teknis apapun itu mengenai dengan Google gitu ya. Jadi misalnya nanti begitu di Rumah Digital Marketer itu kan ada membernya kan. Nah, kita kan kasih materi tentang Google. Nah, begitu mereka ada pertanyaan, nah itu dosennya itu Pak Yasir gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sebenarnya malam ini hanya mengupas secara global saja. Nanti boleh teman-teman tanyakan secara detailnya itu ke Pak Yasir. Oke. Jadi kalau kata Pak Yasir bilang jurus PAUD mancing paus gitu ya. Nah, jadi cara bandel jajah Google. Nah, sebenarnya ini cara yang sedikit spam gitu ya, sedikit spam tapi enggak juga sebenarnya. Karena memang fitur itu kan tersedia di Google, jadi kita manfaatkan gitu ya. Walaupun memang terlihatnya seakan-akan seperti spam, tapi sebenarnya kita membagikan informasi di mana informasi tersebut mudah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau saya biasa poles sedikit dengan cara yang lebih elegan seperti itu. Nah, oke, kita akan langsung aja lanjut. Mau lanjut apa ditunggu dulu nih? Nggak ada yang ditunggu ya? Lanjut ya. Oke, siap. Tadi saya lihat ada yang dari Brunei gitu ya, dari Jakarta, dari Surabaya, salam kenal semuanya. Semoga nanti kita bisa ketemu di daerah-daerah tersebut karena nantinya RDM juga akan roadshow untuk kopdar-kopdar di setiap daerah. Kebetulan kemarin tertunda karena kita lagi era pandemi. Jadi sekarang karena sudah mulai normal kembali walaupun masih ada pembatasan-pembatasan, nah kita akan rencanakan bakal roadshow di seluruh Indonesia. Jadi semoga nanti kita bisa bertemu dan silaturahim secara langsung gitu ya. Nah, oke, pertanyaannya adalah why Google? Google adalah salah satu sumber referensi online di mana hampir semua orang bertanya gitu atau mencari sesuatu, biasanya orang carinya kemana? Google gitu ya. Nah, kalau sampai ada istilah itu mbah Google gitu ya. Jadi banyak orang yang kalau mencari sesuatu atau mencari apapun itu biasanya langsung ke Google. Bahkan ada istilah baru disebut juga alumni Google gitu ya. Jadi pintarnya karena Google gitu, ada juga. Nah, jadi ada ribuan search engine sebenarnya di seluruh dunia. Jadi sebenarnya tidak hanya Google. Untuk search engine di seluruh dunia itu ada namanya Baidu atau di setiap negara itu punya search engine masing-masing. Namun yang terkenal dan familiar di seluruh dunia adalah Google gitu ya. Karena dia memang paling terbesar, kemudian trafficnya juga miliaran gitu ya. Nah, kemudian ada Google ini menyediakan banyak produk turunan. Jadi produk Google itu banyak banget, tidak hanya mesin pencari, tapi juga ada seperti Blogspot, kemudian YouTube juga punya Google, kemudian ada nanti Google Form, kemudian ada Google Site, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak turunannya. Nah, sayang banget kalau kita nggak manfaatin fitur-fiturnya, apalagi gratis gitu ya. Secara kasat mata sebenarnya gratis, tapi kalau di era digital itu sebenarnya nanti kita submit database sih ke pihak Google gitu ya. Nggak bisa dibilang 100% gratis juga, cuman secara materi itu gratis gitu ya. Nah, kemudian Google ini sangat ampuh untuk mendukung bisnis. Jadi sangat bisa kita manfaatkan untuk marketing gratis kita. Nah, jadi tahapan untuk memulai bisnis online atau untuk mengonlinekan bisnis kita, biasanya kita yang pertama harus dilakukan adalah pertama punya produk atau punya sesuatu yang bakal dijual gitu ya. Nah, yang kedua, biasa tahapan saya adalah saya bakal riset. Saya bakal riset apakah produk saya ini bakal laris, apakah banyak pencariannya di Google atau di marketplace dan lain sebagainya atau di medsosnya. Nah, setelah riset baru kita bikin websitenya atau landing page-nya gitu ya, baik dari landing page gratisan atau website gratisan ataupun yang berbayar. Nah, setelah itu baru kita maksimalkan medsosnya dan produk Google-nya gitu ya. Jadi biasa saya roadmap-nya seperti itu. Nah, produk Google ini adalah salah satu bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena dia sangat mendukung sekali untuk pertumbuhan bisnis kita. Oke, lanjut. Nah, jadi goalnya adalah kita pengen informasi dari bisnis kita itu begitu orang cari infonya di internet atau di Google gitu ya, baik itu di YouTube ataupun di mesin pencari, itu kita berada di halaman pertama gitu ya. Jadi sebelum kita mulai melangkah perlu diketahui apa yang menjadi goal dari proyek kita. Jadi ibarat kalau mau nyetir nggak tahu tujuan kemana ya bakal bingung. Nah, kalau di Google itu tujuannya adalah kita bisa muncul di halaman pertama Google minimal gitu ya. Nah, untuk muncul di halaman pertama Google itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, cara berbayar, seperti yang saya bilang tadi. Kalau di Google biasa dibilang Google Ads, gitu ya. Jadi Google Ads itu informasi yang tampil di halaman pertama Google di paling atas, 4 teratas dan 4 terbawah. Kalau mau langsung demo, kita coba demokan. Sebentar saya bukakan websitenya.
Kita buka Google. Oke, sebentar saya share. Kita share screen. Nah, ini sudah kelihatan ya? Kelihatan? Pak Yasir kelihatan ya? Oke, contoh kita mau cari misal apa yang mau dicari? Misal masker organik gitu ya. Atau masker wajah gitu ya. Oke, ini nggak ada yang iklan. Ada iklan. Jadi biasa iklan itu bakal muncul di halaman pertama Google 4 teratas dan 4 terbawah. Nah, kalau kita mau cari misal lagi cari masker wajah, nah itu ternyata iklannya di bagian bawah. Nah, ini orang-orang yang beriklan, nih ada tulisannya iklan, kalau bahasa Inggrisnya ads, biasanya kalau teman-teman setting Google-nya itu bahasa Inggris, biasa di sini. Nah, atau misal kita mau cari apa lagi, yang lagi rame dicari apa? Misal aksesoris, ada aksesoris masker ya. Aksesoris masker, enggak ada yang iklan. Oke, konektor masker hijab. Oke, mungkin kita cari jual casing HP gitu ya. Oke. Apa Pak Yasir? Kira-kira yang lagi rame dicari? Misal Gamis, Pak. gamis. Jelang puasa ini kan. Oh, gamis. Oke. Beli gamis murah gitu ya. Nah, ada juga yang iklan ya di bawah ini ya, ada iklan. Nah, ini cara yang berbayar. Atau teman-teman beriklan melalui Google Ads gitu ya. Atau coba saya penasaran yang muncul di atas. Kita cari misal peluang bisnis online. Oke. Nah, di bawah juga yang munculnya ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke slide. Jadi itu yang berbayar. Nah, ini kelihatan ya slide-nya? Oke, jadi itu cara yang berbayar, di mana kelemahannya adalah teman-teman harus siap bayar gitu agar iklannya selalu muncul di halaman pertama Google gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau cara yang kedua yaitu cara organik atau cara gratisan, maka dengan menggunakan SEO, biasa disebutnya Search Engine Optimization gitu ya. Nah, produk Google ini adalah salah satu caranya untuk bisa teman-teman memanfaatkan sumber traffic gratisan gitu ya. Nah, tapi yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bayar juga, tapi bukan dengan materi, tapi dengan waktu, tenaga, dan ketekunan gitu ya. Jadi itulah harga yang harus teman-teman bayar. Kenapa? Karena membangun fondasi ataupun produk-produk Google itu memang perlu waktu. Kalau ingin iklan kan misal hari ini pasang iklan, besok udah tayang gitu ya. Atau malamnya nanti udah tayang, atau tergantung settingan kita, biasanya besok udah tayang, tergantung dari approval dari pihak Google. Nah, tapi kalau metode gratisan biasanya perlu waktu. Nah, teman-teman harus bayarnya dengan waktu, tenaga, dan ketekunan. Nah, biasa nanti kita akan praktek. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang mesti disiapkan untuk bisa maksimalkan produk Google? Yang pertama itu harus cari keyword, kata kunci yang biasa dicari orang apa. Nah, kemudian foto-foto dari produk atau bisnis kita. Nah, biasa 25 gambar lebih banyak, lebih bagus. Kemudian kita juga siapkan video. Kenapa video? Video ini nantinya buat di-upload di YouTube, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kalimat iklan atau copywriting-nya. Nah, kemudian bisa juga dengan slide presentasi atau PDF, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pastinya harus punya tadi, website-nya harus punya, web utama gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang melihat informasi kita di Google, mereka begitu klik itu diarahkan kemana? Pastinya ke website kita dong gitu ya. Nah, kemudian atau bisa juga ke marketplace atau link WA dan link IG. Nah, pastikan teman-teman sudah punya ini. Nah, biasanya kalau saya mencari keyword atau riset, itu tuh risetnya di Google. Jadi contoh, kita bakal kembali ke Google. Jadi kalau teman-teman mau riset, sebenarnya kalau mau riset ya, atau teman-teman saat ini misal belum jualan produk, atau belum tahu mau jual produk apa, mau tahu yang lagi rame dicari itu apa, kita langsung aja ke Google. Jadi risetnya di Google. Nah, pertama teman-teman bisa masukkan kalimat buying keyword namanya. Buying keyword itu seperti jual, order, pesan, toko, grosir, reseller, supplier, dan lain sebagainya. Nah, contoh misal teman-teman lagi mau jualan online, tapi bingung
mau beli apa, itu biasa riset aja di Google, jual gitu ya, spasi. Nah, ini bisa dimulai dari objek, misal dari A. Nah, kita lihat, jual akun FF. Oh, berarti banyak orang yang mencari akun FF ini Free Fire kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat di Google itu langsung ada diarahkan apa namanya kotanya Banjarmasin. Kenapa bisa ngedetek? Karena saya kan dari Banjarmasin, jadi dia munculnya suggestionnya dari Banjarmasin gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman misal seorang peternak, ada nih orang yang banyak orang cari jual ayam petelur di Banjarbaru gitu ya. Nah, ini cara risetnya. Jual akuarium. Nah, berarti ada banyak orang yang cari akuarium. Jadi tinggal diganti aja. Misal, jadi cara risetnya dari mulai abjad A sampai Z gitu ya. Kalau mau teman-teman mau cari produk, kira-kira produk apa yang bisa dijual gitu ya. Nah, sebenarnya ini bagian dari cara riset. Caranya di Google aja. Misal B, tadi jual A nih, jual B. Oh, beli mobil bekas ya. Memang banyak orang yang cari mobil bekas. Nah, jadi kita kumpulin di notepad misal gitu ya, dicatat. Misal keywordnya dicatat ya, misal tadi jual, misal teman-teman jual beli mobil gitu ya, berarti teman-teman ketiknya jual beli mobil bekas gitu ya. Kemudian ada yang jual beli mobil bekas Banjarmasin gitu ya. Nah, ini dicatat karena ini bagian dari risetnya kata kunci yang biasa banyak dicari orang gitu ya. Nah, kalau sudah B bisa C lagi nih. Gini aja sebenarnya untuk cari kalimat-kalimat atau produk-produk yang biasa banyak dicari orang di Google. Nah, banyak orang cari tentang CCTV, kemudian ada juga cari cacing sutra gitu ya. Nah, kemudian D, apalagi E gitu ya. Nah, ini banyak ada jual emas antam gitu ya. F. Nah, ada jual follower gitu ya. Jadi kalau teman-teman misal punya follower banyak ataupun teman-teman punya jasa untuk bisa nambah follower, nah kata kuncinya ini jual follower. Ternyata banyak orang cari jual follower Instagram murah gitu ya. G gitu ya. Nah, ada gas, genset gitu ya, garam Himalaya. Nah, memang ini produk-produk yang kita tahu memang lagi pencariannya lagi hits. Contoh garam Himalaya itu banyak karena apa? Karena hidup sehat, jadi mulai cari alternatif produk-produk yang sehat gitu ya. Kemudian gas LPG 3 kg memang di Banjarmasin lagi susah untuk cari gas LPG yang ukuran kecil ya. Jadi banyak orang cari, akhirnya orang carinya di mana? Di Google juga. Gitu ya. G, H ya. H, nah HP, kemudian I. Nah, ikan cupang, teman-teman pasti tahu kan, trennya ikan cupang memang lagi naik. Makanya di Google juga kolerasinya sesuai. Jadi memang relevan dengan kondisi saat ini. Memang orang lagi rame cari ikan cupang. Jadi riset di Google itu memang sesuai dengan tren yang saat ini ada. Dia bakal muncul di suggestion dari pencarian Google ini. Nah, kita lagi. Jual I, J. Jas hujan ya. K, kucing, L, gitu aja sampai Z gitu ya. M, N. Nah, gitu. Itu cara risetnya yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman sudah punya produk, ya bisa tinggal dimasukkan produknya teman-teman. Nah, ini tadi yang pertama dimasukkan dengan buying keyword, bisa jual, pesan, order, reseller, supplier, toko gitu ya, toko A gitu ya. Nah, gitu. Oke, kemudian yang kedua bisa di Google Trends. Di Google Trends ini kita juga bisa riset. Misal kita mau cari produk apa, misal masker wajah gitu ya. Ketik aja di sini, banyak nggak pencariannya? Oh, ternyata pencariannya lumayan gitu ya. Nah, daerah mana saja yang banyak pencarian orang yang cari masker wajah? Teman-teman bisa lihat di Google Trends ini daerahnya, bisa lihat. Nih yang paling banyak di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Barat, Bali. Jadi kalau produk teman-teman, misal kita coba cari kurma gitu ya. Saya jualan kurma, ini mau Ramadan, kurma. Nah, ini kan bulan Ramadan tahun lalu, maka kenaikan pencariannya kan banyak. April tahun lalu ya, 2020 kan bulan puasa April. Sekarang juga April ya nanti ya. Maret, April ya betul. Nah, ini kan masih standar nih, nanti bakal naik nih kalau pas bulan Ramadan. Nah, itu pencariannya paling banyak di mana? Bisa Aceh, Kalimantan Selatan, Jogja. Jadi teman-teman bisa lihat apa namanya trennya daerah mana, kemudian kata kunci yang paling banyak dicari apa. Seperti itu nanti di sini akan kelihatan. Misal lagi apa ya? Kemarin masker organik kayaknya. Atau sabun ya. Kita bandingkan dengan sabun
sabun gitu ya. Nah, ternyata antara masker organik dan sabun itu lebih banyak orang cari sabun. Kenapa? Memang sabun wajah orang paling banyak cari. Nah, ini lihat pencariannya. Ada masker organik ilegal, masker organik petal gitu ya. Nah, sabun ada sabun Kedas Beauty yang lagi ramai dicari dan memang Kedas Beauty tidak bisa dipungkiri kan lagi viral. Teman-teman kalau mainnya online pasti lagi tahu ya bahwa memang sabun ini lagi hits gitu ya. Ada sabun SPO, ada sabun Levea ini ya yang baru mulai lagi naik daun juga sabun Levea. Nah, jadi memang relevansinya di Google itu sesuai dengan tren yang saat ini ada di internet atau di online. Jadi teman-teman tinggal search aja, misal lagi jualan apa, produknya teman-teman masukkan di Google Trends, kita lihat ada nggak pencariannya. Kalau ada daerah mana yang paling banyak dicari orang, nah itu dicatat di notepad. Oh ternyata Kalimantan Barat lagi rame. Nah ini nanti bisa dijadikan untuk penargetan wilayah, baik itu nanti yang berbayar maupun organik gitu ya. Jadi kota-kota ini dicatat. Nah sampai mana yang muncul di sini kita catat semua. Kita prioritaskan yang daerah paling tinggi pencariannya. Nah contoh aja masker, ternyata di daerah Papua sedikit ketimbang di daerah ini Kalimantan Barat gitu ya. Sama misal sabun Kedas tadi, daerahnya paling banyak di daerah mana itu dicatat. Seperti itu kalau teman-teman punya produk sendiri. Nah, kalau nanti teman-teman nggak punya produk, nanti dari RDM juga sebenarnya kita sudah siapkan juga produk gitu ya. Nah, oke, seperti itu cara risetnya. Atau bisa juga melalui Google Ads, di situ ada keyword planner gitu namanya ya. Nah, di keyword planner itu juga bisa riset. Nah, kita coba ya, ini pakai email baru. Kita coba, waktu saya lama nggak ya? Ini baru contoh sedikit nih. Kita cepat aja, nanti kita bakal banyak pertanyaan ya. Oke, ini kita coba di Google. Atau nantilah, yang penting seperti itu aja, cara simpelnya seperti itu teman-teman. Yang pertama tadi langsung ke Google-nya, kita lihat dari riset tadi, masukkan buying keyword, kemudian diurut aja dari A sampai Z. Kalau teman-teman belum punya produk, tapi kalau teman-teman punya produk, langsung aja masukin di sini. Bisa jadi dari segi manfaat. Misal teman-teman jualan produk stroke gitu ya, atau asam urat misal gitu ya. Nah, misal teman-teman masukin aja asam urat. Misal teman-teman jualan asam urat. Kita pengen tahu kata kunci apa yang sering dicari orang. Ya ini, jual asam urat, ada herba, tibun nabawi, ada di Jogja. Nah, di Jogja banyak ternyata orang yang cari herbal asam urat gitu ya. Kemudian kapsul, ada yang mau kapsul, ada yang obat, ada yang obat alat tes asam urat. Nah, itu kata-kata kunci yang sering dicari. Jadi, teman-teman tinggal masukkan aja produknya teman-teman di sini. Kemudian bisa juga di Google Trends tadi ya, saya ulang lagi. Nah, kita close dulu yang ini, hapus. Nah, kita mau lihat asam urat ini paling banyak dicari daerah mana. Oh, ternyata di Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo gitu ya. Kemudian kata kuncinya apa saja? Cara mengobati asam urat dengan jahe. Nah, ini banyak banget pencariannya. Tanda-tanda kolesterol tinggi dan asam urat normal laki-laki. Nah, kalimat-kalimat tersebut yang nantinya teman-teman bikin artikelnya ataupun bikin postingannya di websitenya teman-teman. Atau dalam pembuatan judul, baik itu di YouTube ataupun di kalimat promosi, nanti gunakanlah keyword-keyword yang memang lagi banyak dicari orang. Seperti itu. Oke, kita balik ke slide. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian itu baru keyword, kemudian gambar. Nah, cara nyiapin gambar gimana? Jadi kalau saya biasanya untuk gambar itu, saya siapinnya di Canva. Nah, kita langsung demo lagi ya. Kita langsung demo lagi. Oke, kita langsung demo lagi. Jadi, saya biasanya buat gambar untuk persiapan promosi online itu di Canva. Nah, biasanya yang penting itu adalah nomor handphonenya yang bisa dibaca orang, kemudian websitenya gitu ya. Nah, ini tadi barusan saya coba riset, ternyata jasa buat landing page dan kemudian jasa pasang iklan itu lagi rame. Nah, makanya saya mau contohin malam ini. Nah, ini contoh saja, misal kita buat satu desain dulu gitu ya. Satu desain di Canva, teman-teman bisa lihat aja di template-nya banyak banget kalau di Canva ya. Oke, ini tadi kan sampai 20 gambar. Nah, contoh misal teman-teman jadi satu gini ya. Teman-teman sudah bikin desainnya. Nah, nanti kalau mau ganti gambarnya di slide yang kedua, ini tinggal di-copy. Nah, kemudian cari aja di sini di bagian foto. Misal teman-teman lagi bikin landing page, ketik aja digital gitu ya. Nah, tinggal geser aja. Nah, ini tinggal digeser-geser.
untuk membuat gambarnya teman-teman itu jadi unik gitu ya. Nah, kemudian nambah lagi yang ketiga, supaya apa? Supaya gambarnya jadi banyak gitu ya, foto-foto produknya jadi banyak. Jadi misal teman-teman jual produk asam urat gitu tadi ya, misal jual produk asam urat gitu ya, misal tadi ya. Ataupun misal jual hijab gamis murah gitu ya. Apapun itu produknya teman-teman, ya tinggal cari aja fotonya di sini atau nanti tinggal upload di sini fotonya teman-teman, foto produknya teman-teman, nanti tinggal digeser aja. Digeser tadi ke sini ganti gitu ya. Nah, kemudian misal yang ketiga ganti lagi. Sehingga apa? Sehingga kita punya variasi produk foto produk yang banyak gitu ya. Yang penting ininya jelas, kalimatnya jelas. Nah, jadi begitu orang cari di Google itu kelihatan gitu ya kontaknya. Contohnya seperti apa? Contoh misal sebentar kita coba cari. Nah, misal seperti ini ya. Nah, kan begitu orang cari produk yang misal masker organik gitu ya. Yang pertama muncul kan gambar nih. Gambar gitu ya. Nah, begitu orang klik gambar, kalau ini kan nggak ada kontaknya gitu, nggak ada kontaknya. Tapi kalau kita kasih kontak seperti ini tadi, nah ini ada hubungi WA, jadi orang itu langsung nge-WA kita gitu ya, atau nge-call kita. Nah, contoh ini misal SMS, WA, atau call, bisa kasih nomor handphonenya. Jadi begitu orang cari, misal jual baju muslim, begitu fotonya muncul, tadi ya seperti ini ya. Nah, ini muncul, itu ada kontaknya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi misal nih jual bantal, nah ini salah satu contohnya punya orang. Nah, begitu orang lihat gambarnya atau fotonya ada kontaknya. Begitu juga di YouTube gitu ya. Nah, seperti ini. Ada kontak atau WA-nya seperti itu. Jadi pastikan di foto dari produknya teman-teman juga diselipin. Ini salah satu contoh desain aja. Misal teman-teman di bagian bawah kah atau atas kah bisa dimasukkan kontaknya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti kalau muncul misal di Google ataupun di Pinterest ya kalau gambar itu ada kontaknya teman-teman. Seperti itu. Buatnya di Canva aja mudah. Banyak template kok. Misal template nih banyak banget. Cari aja template-nya misal ini ya. Add new page. Nah, misal ini. Nah, ini misal jual apa gitu ya. Atau jasa bikin landing page gitu ya. Nah, kemudian di sini masukkan keterangan, di sini masukkan handphone. Ini tinggal ganti fotonya, cari-cari fotonya di sini. Masukkan aja misal kata kuncinya sesuai dengan bisnisnya teman-teman, tinggal digeser. Baru kalau sudah tinggal di download. Dalam bentuk ganti filenya bisa PNG atau JPG, PNG baru di download gitu ya. Cari aja yang gratis ya. Seperti itu. Nah, oke, itu cara nyiapin gambarnya. Nah, kalau sudah kita kembali ke slide, baru siapin videonya. Setelah siapin video ini sebenarnya gampang, bisa dari mulai video-video di TikTok, teman-teman bisa masukkan foto-foto tadi, masukkan di TikTok, kan jadi video kan. Nah, video itu nanti yang bisa kita masukkan di website, di YouTube, ataupun di medsosnya teman-teman. Seperti itu. Kemudian copywriting ini pasti bisa punya sendiri ya, nyiapin copywriting. Kemudian PDF nanti ini untuk bisa share di slide share, atau di apapun itu yang berkenaan dengan mengharuskan kita untuk upload file slide share gitu ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Nanti kelamaan, nanti biar tanya jawabnya juga sedikit panjang. Nah, jadi produk Google itu apa aja sih? Jadi ada YouTube gitu ya, ada Blogspot, ada Google Site, ada Google My Business. Nah, Google My Business itu juga pendukung banget sebagai local business optimization. Contohnya apa? Contohnya tadi saya misal kita mau cari toko sepatu, coba lihat. Begitu saya coba cari toko sepatu, yang muncul pertama apa? Map. Atau biasa kita pasangnya di Google My Business gitu ya. Jadi mapnya teman-teman ini pastikan ada kata kunci tadi ya, kalau orang cari toko sepatu, maka ada kata kunci di sini, kemudian ada kontak yang bisa dihubungin. Nah, padahal kan saya cuma nulis toko sepatu, tidak tulis toko sepatu Banjarmasin. Tapi karena saya lokasinya di Banjarmasin, otomatis di yang pertama muncul mapnya adalah toko-toko di Banjarmasin. Begitu juga di seluruh dunia, di seluruh Indonesia itu, seluruh dunia juga gitu ya. Kenapa? Karena Google mendetek nih di bagian bawah, coba lihat, ini lokasi saya kebaca di Banjarmasin gitu ya. Nah, begitu walaupun saya cuma ketik toko sepatu, tapi yang muncul adalah map dari Google Map. Nah, ini Google Map ini kan produknya dari Google. Cara bikinnya mudah banget, teman-teman.
tinggal ketik aja Google My Business. Tinggal ketik aja Google My Business. Nah, kemudian, nah ini Google Businessku, ketik aja, klik maksudnya, kemudian coba aja kelola sekarang ataupun login gitu ya. Jadi bisnisnya teman-teman itu harus muncul di map-nya Google. Walaupun misal bisnisnya bisnis online gitu ya, masukkan aja di Google Map. Kenapa? Karena begitu orang cari sesuatu atau kata kunci di Google, yang muncul itu yang pertama itu biasanya map. Ya, ini tadi cari toko sepatu yang muncul map. Jual baju yang muncul, jual baju muslim gitu ya, saya mau cari baju muslim. Yang muncul map juga yang pertama. Maka kalau kita udah tahu bahwa kalau orang cari sesuatu yang muncul adalah map, maka bisnisnya teman-teman harus ada di map gitu ya. Nah, ini tinggal masukkan nama bisnisnya gitu ya. Misal tadi apa? Pertama kita riset tadi ya kata kunci. Masukkan misal jual apa tadi? Kata kuncinya misal produk asam urat gitu ya, misal. Nah, masukkan di sini sebagai nama bisnisnya, kemudian tinggal berikutnya, step berikutnya tinggal diisi saja mengikuti formnya. Ini mudah banget kok, nggak ada yang sulit. Jadi ketik aja Google My Business atau Google Bisnisku, maka teman-teman sudah bisa seperti ini. Nah, ini toko sepatu gitu ya. Ini tadi baju muslim, mukena dan baju koko gitu ya. Jadi ini kata kunci yang biasa banyak dicari orang, kita jadikan sebagai nama toko di map-nya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita kembali ke slide. Nah, kemudian ada juga Google Site. Nah, Google Site ini salah satu alternatif kalau teman-teman tidak punya website gitu ya, atau belum bisa beli website yang berbayar, bisa pakai Google Site. Dan ini fiturnya cukup bagus. Kenapa? Karena tampilannya hampir seperti website premium. Nah, kita langsung praktek lagi, kita kembali lagi. Jadi caranya mudah banget. Teman-teman ketik aja Google Site gitu ya. Google Site gitu ya. Nah, ini lihat aja, ini Google Site, klik. Nah, jadi teman-teman sudah bisa bikin website sendiri kalau teman-teman belum punya website gitu ya. Nah, ini karena saya belum bikin di email baru ini ya, kita klik aja misalnya tambah. Nah, di sini sudah ada template-templatenya. Template-templatenya sudah ada, temanya kita coba pilih, misal yang ini, misal gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat aja di sini. Tinggal geser-geser. Ini template-nya di sebelah kanan ini sudah ada ya. Misal ini tadi kita mau contoh misal jasa gitu ya. Jasa pasang iklan Google gitu ya. Google gitu ya. Kemudian di bawahnya ini mau penjelasan, kita masukkan di sini template-nya. Nah, ini masukkan foto dari Google-nya gitu ya. Nah, ini masukkan aja teksnya. Apakah Anda tahu gitu ya? Tahu bahwa gitu ya. Nah, kemudian bawahnya misal mau top testimoni atau portofolio, tinggal masukin aja di sini. Nah, ini tinggal digeser-geser, sudah ada template-templatenya. Nah, seperti itu, warna-warnanya bisa dirubah, misal bagian ini jadi warna kuning gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah jadi, nanti teman-teman tinggal publish, nanti bakal bisa di-share. Ya, kita coba cari punya orang yang Google Site ya, kita coba cari. Saya ada lihat tadi Google Site. Jadi Google Site ini salah satu produk yang bagus juga. Jadi kalau misal persaingannya belum banyak gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini juga Google Site ya. Nah, ini jadi teman-teman yang belum punya website atau belum punya landing page bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa memberikan info yang menarik di Google. Gitu ya. Jadi misal orang mau ngunjungin linknya, teman-teman kasih aja Google Site-nya. Seperti itu ya. Nah, oke, kita kembali ke slide. Google Site, kemudian tadi Google My Business, kemudian Blogspot juga. Nah, Blogspot ini juga untuk mendukung SEO dari website utamanya teman-teman nantinya. Jadi kalau teman-teman punya website utama, nah untuk melengkapi SEO-nya atau pendorongnya bisa pakai Blogspot juga. Caranya ketik aja blogger gitu ya. Blogger. Jadi manfaatkanlah semua produk dari Google karena ini gratis. Nah, di sini teman-teman bisa tulis artikel info bisnisnya teman-teman. Tinggal create your blog gitu ya. Create. Nah, di sini nanti masukkan passwordnya, emailnya, tinggal teruskan, ikuti aja formnya, itu mudah banget. Ya, mudah banget, tinggal meneruskan aja. Nanti teman-teman tinggal bikin new site, kasih nama websitenya apa, gitu ya. Yang jelas, Blogspot juga salah satu alternatif bagi teman-teman yang tidak punya landing page maupun website yang bagus, gitu ya.
Tapi untuk landing page, itu biasa pakainya Google Site. Nah, kalau sudah nanti baru dipersingkat URL-nya menggunakan misal bisa pakai Bitly gitu ya. Jadi kan kalau Google Site atau Blogspot itu kan panjang. Nah, bagaimana untuk bisa mensiasati agar terlihat bagus, teman-teman pakainya Bitly. Nah, ini tinggal login aja atau sign up. Saya contohin. Supaya apa? Supaya linknya itu jadi lebih menarik. Jadi orang itu ngekliknya itu bikin penasaran gitu ya. Nah, persingkat pakai Bitly atau bisa pakai Linktree gitu ya. Linktree gitu ya. Atau pakai Biolinky. Nah, ini penyedia-penyedia penyingkat URL untuk mendukung bisnisnya teman-teman. Nah, kalau di Instagram kan itu di bio itu kan hanya satu link ya, bisa masukkan di websitenya. Nah, teman-teman bisa pakai Biolinky ataupun Linktree gitu ya untuk bisa apa? Untuk begitu orang klik gitu ya, begitu orang klik itu menuju ke halaman bisnis apa saja yang kita jual atau produk apa saja yang kita jual. Contohnya misal kita buka Instagram. Nah, saya coba ini sebentar ya. Misal di Instagram, dan ini banyak dipakai oleh para masta-masta gitu ya, atau IM-IM semuanya biasa mereka di profil bio-nya itu pakai penyingkat URL. Oke, sebentar kita konfirmasi dulu. Kalau nggak masuk, loading deh. Oke, yang jelas seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, bisa sign up aja di penyedia URL ini ya. Baik itu Linktree ataupun apapun itu senyamannya teman-teman. Seperti itu. Maka kita kembali lagi ke slide. Kayaknya masih panjang, kita bakal teruskan. Nanti kita bakal buka pertanyaan. Nah, selain dari produk-produk Google, ada juga namanya Superjet. Superjet ini jadi kita nebeng ke website-website yang memang di mata Google itu bagus gitu ya. Kenapa bagus? Karena memang mereka dipercaya memberikan info-info yang banyak dicari orang gitu ya. Contoh misal Dailymotion, Vimeo, Medium, SlideShare, LinkedIn gitu ya. Kemudian marketplace juga. Nah, kenapa marketplace? Coba lihat tadi begitu kita cari, misal kita lagi cari tadi toko sepatu. Nah, yang setelah map apa? Marketplace yang muncul. Ya kan? Jadi teman-teman harus masukkan produknya juga di marketplace gitu ya. Nah, di marketplace ini menulis judulnya sesuai dengan kata kunci yang tadi sudah di riset, yang banyak dicari orang. Seperti itu. Nah, ini kan kita nebeng ke jet Google gitu ya, atau website-website yang di mata Google itu bagus. Nah, misal jual busana muslim gitu ya, kita lihat website yang muncul di halaman pertama itu apa saja, maka pasanglah di sana gitu ya. Masker gitu. Nah, ini orang cari masker organik ada YouTube, ada video. Dan kenapa YouTube itu begitu penting? Karena untuk emak-emak atau pasar emak-emak, mereka tahunya YouTube gitu ya. Kenapa? Karena biasanya emak-emak sukanya nge-YouTubean gitu ya, nonton baik itu ceramah ataupun apapun itu. Nah, biasa mereka punyanya YouTube. Dan kalau lihat di pencarian Google pun yang muncul adalah YouTube, dan banyak orang yang memang mau cari preview dari sebuah produk, testimoni, review dan lain sebagainya biasanya nyarinya di YouTube. Maka pastikan judul dari videonya teman-teman di YouTube itu adalah mengandung kata kunci dari produknya teman-teman atau berdasarkan keyword yang sudah diriset tadi. Seperti itu. Bagaimana cara buat YouTube-nya? Mungkin bakal panjang kalau kita jelasin malam ini gitu ya. Nah, yang jelas seperti itu. Jadi bisa di Superjet ini ada Wattpad, ada di Facebook Fanspage, Note, Album, kemudian ada Weebly. Nah, Weebly ini juga salah satu alternatif bagi teman-teman mau punya landing page atau website yang bagus, belum mampu untuk bisa berbayar. Di Weebly juga menyediakan versi gratisannya. Dan Weebly ini cukup bagus di pencarian Google ya. Jadi kalau teman-teman misal persaingannya masih sedikit dan belum banyak yang optimisasi SEO-nya, biasanya Weebly ini bakal muncul di bagian teratas gitu ya. Cara buatnya tinggal buka aja Weebly gitu ya. Nah, ini Weebly login. Sama seperti membuat Google Site ataupun WordPress yang gratisan, ini mudah banget. Kalau teman-teman punya akun email Google, tinggal klik aja login with Google, kemudian pilih akunnya, masukkan passwordnya, tinggal next aja nih, sign up ya. Karena saya di email baru ini tadi belum sign up di Weebly gitu ya. Nah, ini tinggal masukkan datanya teman-teman, nanti tinggal mengikuti alurnya. Maka akan jadi sebuah landing page yang bagus gitu ya. Sudah disediakan juga template-templatenya, teman-teman tinggal pilih template, tinggal ganti kata-katanya. Seperti itu. Oke.
Oke, kita lanjut ke slide. Nah, ini nanti bisa teman-teman catat Superjet-nya apa saja. Jadi nanti teman-teman bisa maksimalkan. Ini biasa yang memang terkenal bisa masuk di halaman satu Google gitu ya. Jadi pastikan informasi dari bisnisnya teman-teman ini masuk di sini. Di samping itu, ini juga website-website yang bisa mendukung untuk SEO-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya website utama, nah biasa untuk pendukung atau backlink-nya itu di website-website yang seperti ini. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian caranya untuk bisa menguasai semua produk Google ataupun mengoptimalisasi apa saja website-website jet, super jet yang ada di Google, kuncinya adalah fokus. Jadi teman-teman jangan dulu pindah ke yang lainnya kalau belum optimal ngerjakan satu gitu. Jadi misal minggu ini fokus ngerjakan YouTube, maka kerjakan dulu YouTube gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, baru maksimalkan misal blogspot-nya, baru Google Site-nya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan sampai nantinya akhirnya teman-teman punya fondasi, punya jaring yang bertebaran di mana-mana. Jadi itu sebenarnya seperti menjaring menebar jaring gitu ya, menebar jaring di mana nantinya akan ada yang kena tuh, baik itu ikan gitu ya, baik itu ikannya kena di Blogger ataupun kenanya di Google Map ataupun kenanya di YouTube. Jadi sehingga apa? Sehingga orang cari apapun dimanapun ketemunya info dari bisnis kita gitu ya. Jadi kalau kita pasang di semua lini yang ada di online, maka otomatis insya Allah produk-produk kita bakal mudah diketahui orang, begitu orang mencari info tentang produk tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin sharing singkat secara globalnya. Nah, mungkin habis ini kita bisa buka tanya-jawab, sehingga bisa lebih detail lagi apa-apa yang mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak Firman Kurniawan, luar biasa penyampaian beliau ya. Dari materi dari slide yang singkat begitu, beliau bisa menyampaikan dengan contoh-contohnya, asik banget. Untuk Pak Firman yang kita tampilkan, coba kalau saya sendiri yang tampil gimana rasanya. Oke. Teman-teman tadi semua yang disampaikan ke Pak Firman itu memang yang selama ini saya lakukan. Saya punya beberapa objek bisnis yang saya lakukan, dan rata-rata bisnis yang saya lakukan itu menggunakan pola dari SEO tadi ya. Maksudnya saya memaksimalkan LBO-nya. LBO itu Local Business Optimization. Bagaimana caranya orang menemukan usaha saya di tempat saya ini tanpa saya harus buka toko. Jujur teman-teman, bisnis saya, beberapa bisnis saya lakukan, saya tidak pernah buka usaha, maksudnya yang nyewa toko atau nyewa ruko atau nyewa tempat, nggak pernah seperti itu. Saya stay di rumah aja, saya depan laptop aja, dan semua saya lakukan dengan online, di mana saya memaksimalkan manfaat dari produk Google yang tadi. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu saja gitu ya, maksudnya dengan modal sangat minim, itu sudah apa ya, tidak bermaksud sombong sama sekali ya. Cuma alhamdulillah sudah tembus sekian M udah dapat lah dari cara-cara seperti itu gitu. Nah, harapan kami teman-teman juga bisa melakukan hal serupa. Artinya gini loh, kalau misalnya di luar ada kondisi pandemi sekarang ini ya, banyak orang yang mengalami mungkin di PHK atau mungkin ada perampingan karyawan di kantor atau perusahaannya ya. Jangan berkecil hati teman-teman, karena rezeki kita bukan hanya dari gaji, tidak. Tapi rezeki kita itu kalau kita mau terus berjuang. Nah, alhamdulillah ini adalah salah satu cara kalau misalnya teman-teman mungkin ada kenal dengan supplier apa, atau mungkin teman-teman tetangga yang mungkin ada bisnis apa, di mana teman-teman bisa ikut menjualkan dengan cara seperti yang saya lakukan ini. Alhamdulillah itu benar-benar jadi solusi gitu. Nah kawan-kawan, kalau misalnya ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Silakan, mau di unmute boleh, mic-nya bisa diaktifkan kembali, atau mau lewat fitur chat juga nggak apa-apa, silakan. Oke kawan-kawan, silakan kalau ada pertanyaan. Ini kita alhamdulillah hari ini ada 28 peserta ya semua ya. 28 peserta, kalau misalnya ada mau ditanyakan boleh. Kami dari RDM kawan-kawan itu insya Allah juga kita akan rutin sharing, yang ada sesi premiumnya, ada sesi yang gratisnya. Nah kawan-kawan, kalau misalnya mau yang gratisannya pun itu bisa ikut hadir setiap minggu. Kita bisa mengadakan webinar seperti ini, itu rutin ya, seminggu sekali ya. Jadi teman-teman bisa
Tahapan awal pembuatan project Google ini apa perlu tim? Oke. Eh, ini apakah Pak Firman mau jawab nih atau saya yang jawab nih? Mas Haryogi, nggak apa-apa saya jawab ya. Oke teman-teman, sebenarnya tergantung kondisinya. Kalau misalnya Mas Haryogi sudah punya karyawan misalnya ya, atau mungkin memaksimalkan anak-anak magang misalnya ya di tempat kerjanya, itu manfaatkan aja, akan lebih cepat kerjanya kalau kita pakai tim. Tapi kalau misalnya Mas Yogi masih sendiri, mungkin misalnya baru mulai usaha, saran saya sih kerjakan sendiri aja dulu. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan sendiri, biasanya kita jadi lebih ngerti. Kalau misalnya langsung pakai karyawan atau langsung pakai tim atau langsung pakai anak magang misalnya ya, itu khawatirnya kita sendiri belum begitu memahami. Karena gini, teman-teman nggak akan bisa memahami pekerjaannya seperti apa, tahapan seperti apa, kalau kita nggak kerjakan sendiri dulu. Jalani dulu sendiri, ngerti tahapan seperti apa, alurnya bagaimana, baru teman-teman bisa mengarahkan karyawannya atau anak magangnya lah, terserah gitu kan. Nah, itu sih saya lakukan. Saya sampai hari ini pun saya sendiri loh ngerjakan. Saya nggak pakai tim, saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah itu hasil juga sudah lumayan. Nah, pernah juga pakai tim. Kebetulan timnya juga bukan karyawan sih, tapi kita ada mitra bisnis lah begitu. Nah, jadi karena kita sama-sama bermitra, akhirnya saya bagi job desk itu kepada kawan-kawan, teman-teman juga mengerjakan masing-masing. Nah, alhamdulillah semua pada merasakan gitu manfaatnya seperti apa. Apa yang dia dapatkan dari cara seperti ini luar biasa banget. Baik, pematangan lanjutan dari webinar ini seperti apa Om Yasir? Oke, siap. Nah, ini seru banget. Nanti teman-teman akan dikontak, mungkin akan di Japri atau tunggu aja di emailnya barangkali ya. Nanti akan dapat info lanjutannya seperti apa, bagaimana cara mendaftar yang ke kelas premiumnya. Karena nanti teman-teman di kelas premium kita tidak hanya sekedar belajar Google saja, banyak banget materi-materi yang benar-benar daging lah, saya bilang daging. Kenapa? Karena memang ini kalau kita belajar di luaran ini mahal banget. Jujur ya, saya waktu pertama kali belajar Google ini, itu saya tidak kurang budgetnya kurang lebih tahun berapa ya? Tahun 2007 kalau nggak salah. Bukan. Ya 2007, sekitar 2007 itu saya keluar dana sekitar 7 jutaan loh. Kebetulan salah satu guru saya datang ke Banjarmasin, beliau yang ngajarkan, itu kita keluar dana per orang, per peserta itu 7 jutaan. Nah, waktu itu saya juga masih kepengen refresh lagi, supaya pematangan lagi, saya ke Bandung, ngedatengin guru saya itu, kebetulan beliau buka workshop itu, saya bayar lagi 4 juta, karena saya kan alumni lah gitu. Alumni aja bayarnya 4 juta gitu. Nah, teman-teman, alhamdulillah, di masa pandemi ini kita berikan ilmu dengan sangat-sangat murah banget bandrolnya. Jadi teman-teman semoga bisa memanfaatkan peluang-peluang ini. Nah, nanti akan disampaikan bagaimana caranya ke depannya. Nanti silakan dicek emailnya atau dicek di WA-nya, nanti kita akan disampaikan bagaimana cara masuk ke kelas berikutnya. Pak Firman mungkin mau melengkapi, Pak Firman, silakan. Ya, siap. Barusan di atas juga ada pertanyaan, apa namanya, gratis terus nggak itu websitenya? Iya, betul. Jadi gratis terus. Kalau produk dari Google itu dia bakal gratis terus. Nggak ada biaya bayar ya, kecuali teman-teman ambilnya yang premium. Tapi kalau yang gratis ya gratis terus. Seperti itu. Kemudian sebenarnya di RDM itu ada apa saja sih? Jadi di RDM itu sekarang ini ada 2 project. Project pertama itu adalah program reseller, di mana teman-teman yang belum punya produk itu bisa gabung di program resellernya RDM. Nanti di RDM itu teman-teman bakal diajarin. Saya bakal share aja screen-nya. Nah, jadi di program reseller nanti itu teman-teman bakal diajarin banyak hal, dari mulai mindset, kemudian product knowledge, marketing tools. Ini bagi yang belum punya produk ya. Yang belum punya produk, betul. Kemudian modul persiapan bisnis online, kelas produk Google. Nah, ini tadi salah satu kelas aja di program resellernya dari RDM. Kemudian ada cara bikin landing page mastery gitu ya. Kemudian ada kelas SEO, ada Jago Marketplace, ada Instagram marketing, ada copywriting, ada WhatsApp marketing, ada paid traffic. Banyak banget materi yang bisa teman-teman pelajari, dan ini akan terus bertambah di program reseller RDM. Nah, kabar baiknya di program reseller RDM itu ada mentornya, atau ada yang binanya, atau ada yang bimbingnya. Jadi teman-teman nggak sendiri. Kalaupun lagi praktek kesulitan, makanya saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya yang
yang megang kelas Google itu di RDM itu nanti adalah dosennya itu Pak Yasir. Jadi teman-teman kalau mengenai hal teknis, nanti kalau kesulitan bisa menanyakan langsung ke Pak Yasir. Nah, program reseller itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang sudah punya produk, ada namanya program mentoring. Program mentoring. Nah, saat ini reseller RDM itu sudah sampai di batch ke-15 ya, kalau tidak salah saya. Karena udah banyak banget ya. Batch 15 dengan total member hampir 500 orangan. Jadi udah banyak banget member yang sudah bergabung di RDM. Nah, nanti teman-teman bakal pelajari ini semua. Di program mentoring juga sama. Nah, bedanya kalau di program mentoring kita akan sesuaikan dengan produknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya produk, maka dioptimalkan dengan cara-cara di RDM. Seperti itu. Nah, untuk join-nya nanti teman-teman bisa, nanti tunggu aja, nanti akan di-blast emailnya oleh admin gitu ya, ataupun di email maupun di WhatsApp. Seperti itu. Dan program ini kalau di batch sebelumnya itu murah banget. Jadi di batch sebelumnya itu hanya 99.000, teman-teman sudah bisa akses semua materi ini sekali seumur hidup plus di mentoring intensif gitu ya. Kemudian ada yang paket kedua itu sekitar 150.000 itu dengan private mentor. Nah, kemudian di batch sekarang itu sudah naik harganya kalau nggak salah di 199. Tapi bagi teman-teman yang ikut webinar malam ini nanti ada diskon khusus. Nah, infonya bagaimana nanti tunggu saja email dan WhatsApp-nya. Seperti itu. Yang jelas RDM ini sudah mengadakan webinar rutin setiap minggunya. Jadi teman-teman jangan khawatir juga. Kita tiap minggu juga akan adakan terus webinar rutin di mana kita bagikan sharing ilmu-ilmu yang memang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Dan insya Allah materinya daging, ya bukan hanya sampah gitu ya. Insya Allah. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian untuk Google Site apa bisa gratis terus? Apa cuma free trial? Enggak. Google Site itu gratis terus. Enggak ada yang berbayar. Selama Google Site ya. Jadi masih google.site garis miring nama bisnisnya teman-teman. Bisa bisnis hijab gitu ya. Kecuali nanti teman-teman ganti domain gitu. Mau yang ke premium misal mau jadi hijab.com ataupun jual hijab.com. Nah itu nanti pastinya yang berbayar dong. Tapi kalau gratisan seperti google.site, ya, garis miring home, garis miring nama produk teman-teman itu masih gratis. Program RDM bisa dimulai oleh orang awam sekalipun, yes, bisa banget. Jadi karena kita memang dari dasar, contohnya dari dasar apa, dari mulai pelajaran tentang mindset, kemudian ada nih mode persiapan memulai bisnis online. Selama teman-teman sebenarnya aktif bertanya kepada mentor-mentornya, insya Allah akan dibimbing. Seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman tergantung keaktifannya aja. Kalaupun masih gaptek banget, nggak usah khawatir karena kita juga mulainya dulu dari awal banget, gitu ya. Nggak mungkin langsung bisa kan, tapi pasti belajar juga. Oke. Untuk produk yang gratisan lebih bagus dan mana antara Google My Business atau site Google, karena sama-sama bisa di-upload produk kita. Pakai aja dua-duanya. Karena apa? Kalau Google My Business itu dia map kan, dalam bentuk map. Nah, biasa lebih ke local business optimization-nya. Misal orang cari toko baju di Banjarmasin atau misal seperti saya tadi nyari toko sepatu yang muncul map gitu ya, karena berkaitan dengan tempat. Nah, maka pakai aja dua-duanya. Jadi kalau toh gratis juga dua-duanya, jadi optimalkan kedua-duanya. Seperti itu. Pak Yasir mungkin mau ditambahkan. Thank you banget. Iya benar. Kalau selamanya masih toh dia masuk gratis juga kan ya antara Google My Business sama Google Site. Kenapa kita harus milih gitu kan? Lowong free kok. Dan lagi pula dua-dua sama-sama powerful. Sayang kan ini andai kata ya misalnya nih ya. Katakan misalnya kita jualan sepatu nih. Kompetitor kita dia pakai dua-duanya. Dia pakai maksimal dua-duanya. Terus di sini Mas Alam pakai salah satu doang. Padahal dua-dua powerful tuh kedua media itu. Kira-kira yang lebih unggul yang mana di Google munculnya? Potensi closingnya lebih besar di siapa? Kompetitor kan? Kenapa? Karena Mas Alam pakai cuma satu, sementara kompetitor pakai dua gitu loh. Jadi kita di sini bersaing, bertanding dengan kompetitor kita. Begitu Mas Alam. Oke, kalau misalnya ada mau ditanyakan lagi silakan. Mau tanya by voice, mungkin mic-nya mau di-on kan boleh? Iya, sama-sama Mas Alam. Thank you. Oke, Mas Haryogi, kita tunggu di member area. Kita ketemu bareng-bareng lagi. Silakan kawan-kawan. Ini mumpung kemarin juga benar kata Pak Firman tadi, kemarin masih 199, masih 99.000, kurang dari 100.000 ya.
Nah, sekarang ada kenaikan dan tidak tertutup kemungkinan nanti ke depan juga akan lebih naik lagi gitu loh. Nah, ini mumpung masih sangat terjangkau ya. Sedangkan bagi kawan-kawan kalau mau merapat, ayo kita sama-sama bareng-bareng. Atau mungkin barangkali di antara keluarga teman-teman atau relasinya barangkali pengen memerlukan ilmu seperti ini, mudah-mudahan kita bisa ngebantu gitu kan. Nah, silahkan diajaknya teman-temannya untuk ikut bergabung. Nanti kita akan belajar bareng, silakan teman-teman bisa manfaatkan juga. Kak, kalau sistem dropship bisa nggak pakai Google Business atau cukup Google Site aja? Bisa dua-duanya sih, bisa dua-duanya. Soalnya kalau sistem dropship ya, kita kan nanti kan ada nomor WA-nya di situ, kita tampilkan nomor WA ada gitu kan, jadi kita bisa kontak by phone lah. Nanti teman-teman begitu orang bisa kan nggak langsung datang juga ke tempat kita, karena tadi Google My Business kan karena pakai Google Map, dia nggak langsung datang juga, biasanya dia akan nelfon dulu atau ngechat di WA dulu. Nah, saat itulah kita bisa pandu untuk closing, misalnya by transfer, nanti tinggal dikirimkan, itu bisa. Teknis aja sih itu. Ya kan Pak Firman ya? Ya, jadi bisa banget, apalagi kalau teman-teman misal seorang supplier kemudian punya reseller yang sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, tinggal dipasangin tuh setiap resellernya tuh minimal sudah punya mapnya masing-masing, sehingga begitu orang cari infonya, ketemunya resellernya teman-teman, seperti itu. Nah, itu juga saya praktekkan dulu di bisnis sebelumnya, waktu saya jualan kosmetik. Nah, itu kan tersebar reseller saya di seluruh Indonesia. Nah, saya bilang ke mereka untuk masang Google Map-nya sama Google Site-nya, sehingga apa? Sehingga dimanapun orang cari, ketemunya reseller saya. Seperti itu. Ketemu ya benang merahnya ya. Artinya ini kalau saya teman-teman hari ini misalnya punya satu produk tertentu, di mana teman-teman juga sudah punya mungkin sekian banyak reseller. Nah, gimana caranya supaya katakan misalnya posisi saya di Banjarmasin hari ini ya, saya punya mitra, punya reseller saya, ya posisinya ada yang di Sumedang, ada yang di Bandung, ada yang di Palembang, ada yang di Aceh misalnya. Gimana caranya saya bisa ngebantu mereka? Caranya adalah kita akan bantu teman-teman di reseller kita untuk bikin akun Google Map-nya, untuk bikin Google My Business-nya. Jadi mereka masing-masing semua ntar akan luar biasa lah, akan dapat orderan begitu. Silakan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti kita bisa cukupkan. Nanti webinar selanjutnya itu bocorannya kita bakal share tentang paid traffic, yaitu Google Ads. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikutan kembali di webinar selanjutnya. Pastikan teman-teman bisa ikutan. Nanti akan tunggu aja infonya di email. Oke, Pak Yasir, mungkin kita tunggu beberapa saat lagi kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hendra ya. Pak Hendra Amin, mulai awal membuatnya gimana Kak? Yang mulai awal membuatnya dalam kelas target kita akan awali bareng-bareng. Oke, dalam kelas nanti akan di-sharingkan how to start ya, bagaimana cara memulainya. Karena kalau maksudnya memulai awal apa yang dimulai? Mulai awal membuatnya gimana Kak? Maksudnya membuat apa? Mas Hendra ya, boleh maksudnya membuat apa nih? Silakan Mas Hendra, dilengkapi pertanyaannya. Membuat Google Site dan Google Site dan teman-temannya tadi. Oke. Silakan Pak. Oh, ini dorong-dorongan. Oke, jadi sama seperti ya sebenarnya tadi kan sudah saya sudah saya praktekkan. Jadi teman-teman langsung aja di Google, kalau Google Site dan kawan-kawan itu tinggal langsung aja di Google gitu ya. Contoh kita buka ini. Nah, ini ya, langsung aja misal tadi Google Site. Nah, dicari di pencarian Google. Nah, klik aja Google Site, kemudian misal Google My Business, juga cari Google My Business. Nah, klik aja. Nah, kemudian tinggal lanjutin aja di login. Nah, ini asal teman-teman sudah punya Gmail, itu sudah bisa langsung membuat gitu ya. Ini sudah ada formnya, jadi tinggal mengikuti alurnya saja. Jadi nggak susah kok, karena bahasanya juga mudah dipahami. Contoh, ini nama bisnisnya mau apa, masukkan nama bisnisnya teman-teman, sesuai dengan kata kunci yang sudah di-reset tadi ya, sesuai dengan webinar tadi. Nah, kalau teman-teman misal tadi telat masuknya di webinar ini, nanti kita akan ada juga record-nya, tayangan ulangnya. Nanti silakan di chat adminnya yang tadi nge-blast WA maupun email.
Seperti itu ya. Nah, untuk Google Site juga tinggal bikin aja di Google Site ini. Nah, di sini tadi ya kita sudah contohkan. Jadi sudah ada template-nya, tinggal diganti dengan copywriting-nya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini template-nya tinggal digeser tadi seperti itu. Nah, jadi semua produk Google itu tinggal di-search aja Pak di Google. Sebenarnya kalau nanti gabung di RDM, itu sudah ada detail video tutorialnya masing-masing produk. Jadi teman-teman bisa ngikutin step by step-nya. Seperti itu sih. Oke, lanjut nih Pak Firman nih. Kak, kalau misalkan kita udah incar produk orang untuk kita resellerkan, kira-kira langkah paling awal yang harus kita lakukan apa ya? Riset. Pertama tadi sesuai yang tadi webinar yang pertama ya. Jadi tahapannya kan dari mulai riset. Riset itu kan kita mau tahu, kan kita lagi ngincar produk orang itu. Nah, kita cari banyak nggak pencariannya di Google. Kemudian kata kunci apa saja yang banyak dicari orang untuk produk tersebut. Kemudian dia sudah masang di mana saja, marketplace kah, kemudian YouTube kah, atau foto-fotonya sudahkah ada kontak-kontaknya. Nah, itu harus diriset dulu. Nah, kalau sudah riset, lihat kata kuncinya apa saja, itu dicatat. Kemudian nantinya itu yang cikal bakal kita bakal masukkan di tadi, baik di YouTube, Google Site, Google My Business, dengan kata kunci yang sudah kita setting tadi. Kemudian juga di Google Trends, kita lihat juga kira-kira kota mana yang paling banyak pencariannya untuk produk tersebut. Nah, itu nanti berguna kalau saat kita mau ngiklan atau kita mau optimalkan local business optimization-nya. Misalnya kita mau bikin, ternyata yang rame di Bandung, maka kita bikin Google My Business-nya di Bandung. Kemudian kalau mau ngiklan, maka targetnya lokasinya Bandung. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi silahkan masukkan di ruang chatnya. Dan saya sekedar mengulang kembali, mengingatkan yang tadi Pak Firman sampaikan bahwa minggu depan kita masih bicara tentang Google, tapi beda aliran ya. Kalau yang malam hari ini kita sharingkan tentang yang traffic gratisan, nah minggu depan kita akan bicara cara cepatnya. Cara cepatnya adalah cara berbayar, yaitu dengan iklan berbayar ya. Nanti yang expert di bidang ini nanti ada Pak Firman Kurniawan, juga ada Pak Rizky, beliau akan sharingkan juga nanti gimana teknis-teknisnya. Oke, kalau saya rasa udah cukup malam. Kalau misalnya teman-teman mungkin mau istirahat, kumpul bareng keluarga. Sorry, ada lagi. Kak mau ngasih saran, boleh ya. Sarannya, Kak tolong live di YouTube juga dong Kak. Jadi live di sini dan live juga di YouTube. Jadi misalnya ada teman-teman yang lagi sibuk dan nggak bisa hadir sekarang, jadi dia masih bisa nonton yang sudah kelewat ini Kak. Siap, thank you Mbak Muktafillah ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Rekaman ulangnya nanti bisa ditonton di YouTube. Nah, nanti ya. Kita kan ini teman-teman mungkin kalau bisa di pojok kiri atas ya, ada tulisan recording. Artinya ini webinar kita malam ini itu direkam. Jadi teman-teman nanti akan bisa nonton di YouTube juga, di YouTube-nya RDM ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup pada malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bolehlah ntar di japri-japri, nggak apa-apa. Itu aja barangkali. Segala bentuk kekurangan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf. Ada anak di samping, sorry. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.